Lucero adalah salah satu selebriti yang paling dicintai oleh publik Meksiko dan di beberapa negara Amerika Latin lainnya. Karena itulah, ia mendapat julukan La Novia de America atau Kekasih Amerika. Namanya melambung berkat sejumlah telenovela yang dibintanginya, seperti Lazos de Amor, Mi Destino Eres Tú, Alborada, Mañana es para siempre, dan Soy tu dueña. Selain telenovela, Lucero juga dikenal sebagai penyanyi, pembawa acara, dan juri di La Voz Mexico atau The Voice of Mexico. Lucero Ogaza León lahir di Mexico City pada 29 Agustus 1969. Dia memulai karirnya sejak masih belia melalui program televisi untuk anak-anak Alegrías de Mediodía dan Chiquillas yang ditayangkan oleh jaringan televisi milik Televisa. Selain itu, Lucero juga dipercaya untuk menjadi pembawa acara dalam kontes menyanyi anak-anak yang berjudul Juguemos a Cantar dan America Esta es tu canción. Pada tahun 1982, pada usianya yang baru menginjak 13 tahun, Lucero mulai merekam album pertamanya yang bertajuk Te Prometo. Tak lama kemudian, ia juga mulai membintangi telenovela pertamanya, Chispita. Telenovela ini merupakan adaptasi dari telenovela Argentina yang berjudul Andrea Celeste. Masih di tahun yang sama, Lucero juga membintangi film layar lebar pertamanya, Coquita, bersama dengan Pedro Fernandez. Pada tahun 1985, Lucero membintangi film Fiebre de Amor bersama dengan penyanyi Luis Miguel. Melalui film tersebut, Lucero berhasil mendapatkan penghargaan Diosa de Plata. Selain itu, soundtrack film yang dinyanyikannya menjadi salah satu soundtrack terlaris di Meksiko saat itu. Lucero sempat digosipkan menjalin cinta monyet dengan Luis Miguel, namun hal itu langsung dibantah oleh Lucero. Meski demikian, ia mengakui kalau dirinya dan Luis Miguel menjalin persahabatan yang manis. Luis Miguel bahkan pernah menggendongnya saat menyelamatkan Lucero dari sebuah rumah yang nyaris terbakar. Pada tahun 1988, Lucero membintangi film drama musikal komedi Escapate Conmigo bersama dengan penyanyi Manuel Mijares. Di kemudian hari, Mijares mengakui kalau dirinya sudah jatuh cinta dengan Lucero saat pertama kali melihat aktris tersebut. Sayangnya saat itu Lucero terlalu fokus dengan karirnya, sehingga tidak menyadari ada seorang pria yang diam-diam menaruh hati padanya. Nasib baik rupanya masih belum juga berpihak kepada Mijares. Pasalnya, usai menyelesaikan proses syuting film Escapate Conmigo, Lucero dan Mijares kemudian nyaris tidak pernah bertemu lagi. Sampai beberapa tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Pada tahun 1989 hingga 1990, Lucero membintangi telenovela pertamanya sebagai pemeran utama yang berjudul Cuando Llega el Amor. Kemudian di bawah label Melody, ia merilis album Cuéntame dengan single hits Corazón a la Deriva, Tanto, dan Cuéntame. Lagu terakhir masuk ke dalam 100 lagu pop Spanyol paling representatif pada tahun 80-an dan mencapai peringkat kedua di Latin Top Billboard selama lebih dari 25 minggu di Meksiko, Costa Rica, dan Argentina. Pada tahun 90-an, Lucero memberanikan diri untuk terjun ke genre musik ranchero dengan album Con Mi Sentimiento. Keberaniannya tersebut diganjar dengan penghargaan Double Platinum. Lucero kemudian memutuskan untuk kembali ke genre pop dengan meluncurkan album single Solo Pienso en Ti. Pada tahun 1992, dia meluncurkan album Lucero de México yang menampilkan sejumlah hit seperti Llorar, Que no deja en se, dan Tristes Recuerdos. Pada tahun 1993, Lucero merilis album Lucero, di mana salah satu lagunya merupakan soundtrack dari telenovela yang juga dibintanginya, Los Parientes Pobres. Pada tahun 1995, Lucero membintangi telenovela Lazos de Amor. Telenovela ini memiliki tantangan tersendiri bagi Lucero. Pasalnya, di telenovela tersebut, Lucero memerankan 3 karakter sekaligus, yaitu sebagai 3 gadis kembar, María Guadalupe Salas, María Fernanda, dan María Paula Rivas Iturbe. Pada tahun 2000, dia membintangi telenovela Mi Destino Eres Tú, bersama dengan Jorge Salinas, Jaime Camil, Mauricio Islas, dan Susana Zabaleta. Usai menyelesaikan musim singkatnya dalam teater yang bertajuk Regina pada tahun 2003, akhirnya pada tahun 2005, Lucero menerima tawaran untuk bermain di telenovela Alborada
yang juga dibintangi oleh aktor Fernando Colunga, Daniela Romo, Arturo Peniche, dan Mariana Garza. Kerjasama Lucero dengan Fernando Colunga terus berlanjut dengan telenovela Mañana es para siempre dan Soy tu dueña. Sementara itu, penyanyi terkemuka Meksiko, Manuel Mijares, yang telah lama memendam perasaan istimewa dengan Lucero sejak pertama kali mereka bertemu dalam film Escapate Conmigo pada tahun 1988 lalu, rupanya tidak mau menyerah begitu saja. Berbagai cara ia coba untuk mendekati aktris cantik tersebut, salah satunya dengan mencoba menelepon hingga mengirimi banyak pesan untuk Lucero. Namun sayangnya Lucero tidak pernah menerima telepon ataupun membalas pesan-pesannya. Mijares lalu mencoba cara lain, yaitu dengan mengajak Lucero untuk berkolaborasi membawakan sebuah lagu. Awalnya, Mijares mengaku sangat sulit mendapatkan jawaban dari Lucero. Namun, upaya Mijares yang tidak kenal menyerah akhirnya membuat Lucero luluh. Aktris berjuluk Novia de America itu pun menerima ajakan Mijares untuk berduet membawakan lagu Cuatro Veces Amor. Duet tersebut termasuk ke dalam salah satu hits di album El Encuentro milik Mijares yang diluncurkan pada tahun 1995. Namun, usai rekaman, Lucero kemudian menghilang begitu saja. Tentu saja Mijares kecewa karena rencana pendekatannya dengan Lucero terancam gagal. Dengan alasan untuk kebutuhan promosi lagu duet mereka, Mijares memaksa Lucero untuk datang ke sesi pemotretan di sebuah stasiun televisi. Rupanya, paksaan dari Mijares itu membuat Lucero marah. Pasalnya, saat itu Lucero tengah disibukkan dengan jadwal syuting telenovela Lazos de Amor. Lucero pun terpaksa datang ke studio bersama Mijares untuk melakukan sesi pemotretan. Meskipun Lucero terus memarahinya karena kesal dipaksa datang, tapi Mijares memilih untuk diam. Mijares bahkan tiba-tiba memberikan sebuah ponsel baru kepada Lucero sambil berkata kalau dia akan menghubungi Lucero dengan ponsel itu. Lucero menerima ponsel tersebut dengan terpaksa, tapi tidak pernah menjawab panggilan telepon dari Mijares. Namun, Mijares tetap tidak menyerah. Meskipun Lucero berulang kali mengabaikannya, dengan berbagai cara, Mijares tetap mencoba meluluhkan hati gadis idamannya itu. Melihat keseriusan dan upaya Mijares untuk mendapatkan perhatiannya, akhirnya Lucero pun luluh juga. Keduanya pun lalu mulai menjalin kasih. Kemudian pada 18 Januari 1997, Lucero dan Manuel Mijares sepakat untuk meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Untuk mengakomodir aspirasi jutaan penggemar keduanya yang ingin menghadiri hari bahagia mereka, Lucero pun menerima tawaran dari petinggi Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, untuk menyiarkan pernikahannya secara langsung di televisi. Siaran langsung pernikahan Lucero dengan Manuel Mijares itu ternyata disambut antusias oleh jutaan penggemar mereka. Bahkan siaran langsung tersebut meraih rating pertama dengan memecahkan rekor penonton televisi di Meksiko saat itu. Namun akibat disiarkannya pernikahan mereka oleh Televisa, kemudian muncul gosip yang menyebut kalau pernikahan mereka tersebut dilakukan di bawah kontrak dengan pihak jaringan media terbesar di Meksiko itu. Menurut gosip tersebut, Lucero dan Mijares harus mempertahankan pernikahan mereka untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah anak yang telah ditentukan. Namun, tentu saja Lucero membantah gosip tersebut. Ia menegaskan kalau pernikahannya dengan Mijares dilakukan atas dasar cinta. Bahkan konsep pernikahan pun sepenuhnya dirancang oleh dirinya dan Mijares. Pernikahan Lucero dan Mijares atas dasar cinta pun terbukti dengan kehadiran dua orang buah hati, Lucero Mijares Ogasa dan José Manuel Mijares Ogasa. Se dijo que, bueno, que habíamos firmado un contrato en el que estábamos obligados a quién sabe cuánta cosa y que teníamos que durar quién sabe cuántos años de casados y que teníamos que tener quién sabe cuántos hijos. O sea, imposible firmar un contrato con esos detalles. Me parecería, diría yo, absurdo. Jamás existió un contrato entre Manuel y yo como esposos. Simple y sencillamente decidimos casarnos con amor y por la emoción y las ganas que teníamos de vivir nuestra vida juntos. Ahora, bueno, no seguimos casados, como todos lo saben, pero tenemos una relación muy linda, con mucho cariño y mucho respeto. Y así fue como se dio, sin contratos. Sayangnya, setelah 14 tahun mengarungi kehidupan berumah tangga,
Pada 4 Maret 2011, Lucero dan Manuel Mijares tiba-tiba mengumumkan perpisahan mereka melalui siaran pers. Namun, meskipun perpisahan mereka sangat mengejutkan publik, baik Lucero maupun Mijares tampak tenang menjalani perpisahan mereka. Mijares bahkan hanya pindah beberapa meter saja di sebelah gedung apartemen Lucero agar ia dan mantan istrinya itu tetap dapat mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama. Sedangkan terkait dengan penyebab perpisahan mereka, Mijares menegaskan bukan dikarenakan orang ketiga, melainkan murni dikarenakan kurangnya komunikasi di antara mereka terkait kesibukan masing-masing. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Y ya decidimos, como en Buckingham, el ala A y el ala B. Como pareja quizá no también, pero siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Meskipun Lucero dikenal sebagai salah satu selebriti yang tidak suka membuat skandal dan sensasi, namun rupanya ia juga tak luput dari sejumlah kontroversi. Salah satu yang menjadi skandal dan kontroversi tersebut terjadi pada tahun 2003. Pada 16 Agustus 2003, diadakan konferensi pers di Teater San Rafael, Mexico City untuk meliput perayaan ke-100 pertunjukan drama musikal yang berjudul Regina, yang dibintangi oleh Lucero. Saat jumpa pers dimulai, Lucero menolak memberikan komentar terkait salah satu adegan yang diduga vulgar dalam film Zapata yang dibintanginya dengan Alejandro Fernandez. Namun, para wartawan terus mendesaknya hingga membuat Lucero marah. Kemudian situasi pun mulai tidak terkendali. Terjadi ketegangan antara para pengawal Lucero dengan para wartawan. Karena ketegangan terus berlanjut, Lucero pun segera meninggalkan lokasi. Kemudian salah seorang pengawal Lucero yang diidentifikasi sebagai Fernando Guzman tiba-tiba mencabut senjata api dan menodongkannya ke arah para wartawan. Bukan hanya itu, dia juga menunjukkan jari tengah kepada seorang kameramen dari jaringan televisi Telemundo dan memukul wajah reporter Univision. Bentrokan tersebut menjadi headline utama di berbagai media di Meksiko. Mereka juga mengecam sikap Lucero yang membela ulah oknum pengawalnya yang menodongkan senjata api kepada media. Selain insiden antara para pengawalnya dengan para wartawan, Lucero pun sempat terjebak skandal lainnya pada tahun 2014. Pada Januari 2014, majalah TV Notas mempublikasikan sejumlah foto yang memperlihatkan Lucero dan kekasihnya, pengusaha Michelle Curie, yang tengah berburu. Dalam foto-foto tersebut, Lucero dan pacarnya tampak tengah berpose di depan seekor kambing gunung jantan dan seekor gajah yang telah mati. Selain itu, terdapat pula foto yang memperlihatkan Lucero dan Michelle Curie yang melumuri wajah mereka dengan darah hewan buruan mereka. Tak cuma itu, selain Lucero dan Michelle Curie, beredar juga sejumlah foto yang memperlihatkan anak-anak Lucero yang sedang memegang sebuah senapan. Foto-foto tersebut sontak menyulut kemarahan publik di seluruh Meksiko. Pasalnya, Lucero selama ini dikenal sebagai selebritis kesayangan Meksiko yang santun dan aktif di berbagai kegiatan amal. Sedangkan kegiatan berburu, terutama berburu hewan yang dilindungi, merupakan hal yang terlarang di Meksiko. Akibat beredarnya foto-foto tersebut, Lucero pun mendapat kecaman di jejaring sosialnya. Ia dituding sebagai orang yang munafik karena telah bersikap seolah-olah peduli dengan sesama, tapi ternyata suka membunuh hewan yang tak berdosa demi kesenangan belaka. Mendapat kecaman dan bulian dari seluruh Meksiko, Lucero memilih untuk tidak banyak bicara. Ketika wartawan mencoba untuk mengkonfirmasinya, Lucero menegaskan kalau dirinya tidak dapat berbicara banyak karena hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sensitif, seperti halnya politik dan agama. Selain itu, Lucero juga menganggap kalau kegiatan yang dilakukannya bersama sang kekasih adalah privasinya, sehingga ia tidak ingin membicarakan hal tersebut kepada publik. Namun, jawaban Lucero tersebut ternyata semakin menjadi polemik di Meksiko. Kecaman dan bulian pun semakin keras diterimanya. Akhirnya, untuk mengakhiri semua kontroversi tersebut, Lucero menyampaikan permohonan maafnya atas apa yang telah diucapkannya. Ia mengakui kalau dirinya bukanlah orang yang sempurna sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak orang. Meskipun ia telah mencoba bersikap bijak, namun ia tetap tak luput dari hilaf dan kesalahan. Poder retomar y decir, bueno, pues si algo no salió tan bien como yo pensaba, o si en algo me equivoqué, soy una persona normal, aunque sea
ojalá, y bendito Dios, ejemplo para algunos. Por eso trato de no equivocarme, pero definitivamente no soy la mejor. Entonces, al no ser perfecto, pues siempre hay oportunidad de eso, de equivocarse y de volver a empezar y de volver a retomar. Y he tratado lo más posible de acertar. Y si así ha sido, pues de alguna manera ofrecería, por supuesto, una disculpa y diría, bueno, fue sin querer, como cuando a veces ofendes a alguien sin querer, sin intención. Skandal foto-fotonya yang tengah berburu tersebut rupanya sedikit berdampak pada karir Lucero. Pasca beredarnya foto-foto tersebut, Lucero belum juga terlihat membintangi telenovela terbarunya di Meksiko. Baru pada tahun 2016, Lucero mendapatkan undangan untuk berpartisipasi pada telenovela Carita de Ángel versi Brazil, Carinha de Anjo. Dalam telenovela tersebut, Lucero berperan sebagai ibu dari Dulce Maria. Meski demikian, Lucero menegaskan kalau ketidakhadirannya di industri telenovela Meksiko bukan dikarenakan tidak adanya tawaran dari produser, namun dikarenakan ia belum menemukan peran yang cocok untuk dirinya. Apa yang diungkapkan Lucero mungkin benar, sebab meskipun belum juga tampil di industri telenovela Meksiko, namun ia tetap aktif di dunia musik dengan terus meluncurkan sejumlah album. Selain itu, Lucero juga didaulat menjadi juri di ajang La Voz Kids Mexico pada tahun 2019 dan La Voz Kids Spanyol pada tahun 2021 ini. Lucero memang pernah terpleset dengan beberapa skandal, namun sepertinya publik telah memaafkannya. Hal itu terbukti karena Lucero telah kembali menjadi kesayangan publik Meksiko, kembali menjadi La Novia de America.